Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang saya banggakan, kali ini dalam pertemuan 10 saya akan menyampaikan tambahan materi mengenai prosa tahun 1920-an, yaitu prosa balai pustaka dan non balai pustaka. Ciri-ciri prosa balai pustaka terutama roman mengisahkan kebanyakannya itu beralur pedih atau penuh air mata. Kemudian mengisahkan adat istiadat dan percintaan atau perjodohan atau kawin paksa. Ciri-ciri berikutnya dilihat dari tokohnya, biasanya menampilkan orang-orang dari daerah begitu. Lalu bersifat didaktis atau mengandung nasihat, dan kalimat-kalimatnya itu panjang biasanya, atau masih juga banyak menggunakan kata-kata perbandingan. Nah, prosa yang pertama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu berupa roman atau novel judulnya Baruang Kanu Ngarora, karya Daeng Kanduruan Ardiwinata. Novel Baruang Kanu Ngarora ini menggambarkan kehidupan masyarakat feodal dan pengaruh kolonial dalam masyarakat Sunda pada abad ke-19 akhir Gambaran masyarakat yang tereksploitasi penjajah dalam berbagai hal, seperti kultur stelsel pada masa itu. Dalam novel ini digambarkan kehidupan kaum menak atau kaum priai dan nasib masyarakat biasa. Di sini digambarkan seorang Aum Usman sebagai putra wedana. Putra wedana itu salah satu pejabat zaman Belanda atau mungkin tingkat kecamatan. Nah, ini sangat mudah. Aum Usman itu sebagai anak pejabat itu kalau ingin sesuatu itu sangat mudah gitu bagi dia. Nah, termasuk mudah memperistri istri orang lain. Dalam hal ini ia menculik istri Ujang Kusen yang bernama Nyi Rapiah. Nah, Ujang Kusen itu tidak bisa berbuat apa-apa selain putus asa dan berbuat nekat begitu tidak baik, berperilaku tidak baik seperti pemuda putus asa, mabuk, judi dan sebagainya. Nah, karena Ujang Kusen ini tidak punya kekuatan sebagai masyarakat biasa. Nah, sementara Aum Usman setelah berhasil merebut Nyi Rapiah dari Ujang Kusen, dengan mudah saja dia beristri lagi dari kalangan bangsawan yang dianggap sederajat. Akhirnya Nyi Rapiah pun menjadi menderita. Nah, itu gambaran novel Baruang Kanu Ngarora. Nah, novel yang pertama diterbitkan Balai Pustaka yang berbahasa Indonesia, Anda tahu kan dalam sejarah sastra juga sudah dibahas, yaitu novel Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Nah, kalau Azab dan Sengsara juga sama sebetulnya, mempermasalahkan perkawinan dan hubungannya dengan harkat atau martabat keluarga. Dalam Azab dan Sengsara itu dikisahkan Aminuddin nama tokohnya, anak keluarga kaya dan terhormat. Kemudian ada Maryamin, anak dari keluarga yang telah jatuh miskin begitu. Nah, Aminuddin dan Maryamin itu bersahabat dari kecil hingga jatuh cinta. Nah, Aminuddin pernah berjanji akan menikah dengan Maryamin. Namun ayah Aminuddin itu melamar dari perempuan yang sederajat gitu namanya Siregar kalau tidak salah tolong dibuka lagi, dicari lagi. Nah, Aminuddin pun dengan terpaksa menikahi Siregar tersebut. Nah, sementara Maryamin jatuh sakit akibat tidak ditepati janji oleh Aminuddin tersebut. Ibu Maryamin pun terpaksa menjodohkan anaknya dengan Kasibun. Nah, ternyata Kasibun itu mengidap penyakit berbahaya yang dapat menular bila keduanya melakukan hubungan suami istri. Akhirnya dalam rumah tangga mereka terus-menerus terjadi pertengkaran. Penderitaan berkepanjangan pun
dirasakan oleh Maryamin, karena memang Kasibun itu sering menyiksanya dengan kejam. Nah, apalagi setelah kebetulan pada suatu hari Aminuddin sempat bertamu ke rumah Maryamin. Amarah Kasibun semakin menjadi yang menyebabkan Maryamin tidak kuat lagi dan melaporkan Kasibun ke polisi. Akhirnya Maryamin pun dilepasnya sebagai istri. Namun selama menjadi janda, Maryamin di kampung halamannya di Sipirok tetap mengalami penderitaan yang silih berganti terus hingga akhirnya meninggal dunia. Itu kan kisah azab dan sengsara ya. Nah, novel lainnya ada Siti Nurbaya, kan ya Anda sudah tahu kisahnya, boleh baca lagi. Kemudian karya-karya dari Abdul Muiz, itu ada novel Salah Asuhan, ada Pertemuan Jodoh, Surapati, ada juga Robert Anak Surapati. Nah, ini Raja Balai Pustaka ya, Nur Sultan Iskandar itu paling banyak karyanya sebetulnya karena beliau paling produktif. Nah, beberapa karya antara lain Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Salah Pilih Karena Mertua. Ini karya yang berupa novel ya, yang termasuk prosa. Lalu Adi Negoro menulis Darah Muda, Asmara Jaya, Melawat ke Barat, semuanya novel. Ada Tuli Sultan Sati, novel Sengsara Membawa Nikmat juga pernah difilmkan ya. Lalu ada novel Tak Disangka, ada novel Memutuskan Pertalian. Nah, Anda pernah menonton Sidul Anak Betawi kan ya? Nah, itu ditulis oleh Aman Datuk Majo Indo. Nah, novel lain ada Menebus Dosa. Lalu berupa kumpulan cerpen, nah itu ditulis oleh Muhammad Kasim dalam kumpulan Teman Duduk. Lalu Sisamin, ini kumpulan cerita ya, cerita Sisamin ini mendapat penghargaan. Nah, ini beberapa judul cerpen tahun 1920 hingga 1932 ya. Pengarang cerpen pada periode ini sekitar 24 orang, jumlah cerpennya masih sangat sedikit, sekitar hanya 41 judul. Ada Nur Sultan Iskandar, nih beberapa cerpennya, Berburu Nafsu, Burung Kakak Tua, Yang Masak Ajaran, Sebelum Jamu Datang, dan yang lainnya. Ada Wair Mandang, Sultan Takdir Ali Sabana, Armin Pane, Aman Datuk Majo Indo juga menulis beberapa cerpen. Kemudian Pak Buyung, Amir Hamzah, juga Jamaluddin. Ini ada dua judul ini ya, yang menggunakan titik koma itu 2 judul. Nah, boleh nanti Anda mencoba mempelajari cerpennya. Dan nanti juga akan ada cerpen yang bisa Anda apresiasi ya. Nah, untuk sastra non balai pustaka atau yang dicap sebagai bacaan liar ini bersifat politik ya. Nah, ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo dan Semaun. Nah, contohnya Student Hijau, Rasa Merdeka, Cermin Buah Keroyalan. Kemudian kalau Semaun menulis Hikayat Kadirun. Nah, ini bersifat politik karena intinya mempermasalahkan persoalan pertentangan pribumi dan Belanda. Ini Mas Marco Kartodikromo dan Semaun. Nah, kita lihat lagi misalnya dalam novel karya Mas Marco Kartodikromo, Student Hijau itu mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Raden Hijau dan tunangannya namanya Raden Ajeng Biru. Nah, Raden Hijau melanjutkan sekolah ke Belanda dengan meninggalkan tunangannya. Raden Hijau digoda oleh gadis Belanda. Sementara di pribumi juga di sini Raden Ajeng Biru juga ternyata digoda oleh seorang kontelir Belanda.
Kemudian gambaran sosial masyarakat golongan priai dengan identitasnya selalu meniru-niru budaya barat, budaya modern itu juga muncul dalam novel ini. Pasangan muda-mudi meniru budaya Belanda, lalu menggunakan bahasa Belanda, bertingkah laku seperti orang Belanda juga digambarkan. Persoalan hubungan antara Bumi Putra dan Belanda juga cukup kental dalam novel ini. Tentu saja novel ini sedikit banyak menyindir perilaku Belanda begitu ya, sehingga pantas saja dicap sebagai bacaan liar. Nah, novel-novel yang lainnya boleh Anda pelajari, lihat, apresiasi ya mengapa disebut sebagai bacaan liar. Nah, demikian ya untuk tambahan materi mengenai prosa fiksi tahun 1920-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.